Baik, saya mulai. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nur Oktavia, NIM 191510601074. Di sini saya perwakilan presentator yang akan mempresentasikan tugas saya yang terkait tanaman kakao. Makalah saya berjudul Pengolahan Pasca Panen pada Tanaman Kakao untuk Meningkatkan Kualitas dan Mutu Biji Kakao. Nah, pada pendahuluan, untuk latar belakang, yaitu yang pertama membahas tanaman kakao atau Theobroma oca, kakao L, merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Amerika Selatan yang dibudidayakan di daerah yang beriklim tropis. Habitat asli tanaman kakao yaitu pada daerah dengan kelembatan tinggi, suhu tinggi, dan penyinaran matahari yang teduh. Kemudian untuk kakao Indonesia sebenarnya tuh memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kakao di pasar dunia. Nah, upaya pengembangan tanaman kakao telah dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu peningkatan hasil produksi, kualitas, dan juga mutu hasil. Nah, salah satu permasalahan terkait produksi tanaman kakao yaitu kakao yang rendah, yaitu umumnya disebabkan oleh bibit tanaman kakao yang tidak unggul. Kemudian ini saya langsung pada rumusan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama, bagaimana kualitas dan mutu kakao, yang kedua bagaimana penggunaan teknologi terkait sistem pendukung keputusan, yang ketiga yaitu bagaimana impor dan ekspor perdagangan kakao. Nah, yang pertama untuk pembahasan yaitu kualitas dan mutu kakao. Pengelolaan pasca panen secara benar dan tepat pada tanaman kakao dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari hasil panen kakao yang dimiliki oleh petani. Penanganan pasca panen sangat menentukan mutu hasil produk biji kakao. Kemudian tahapan pasca panen kakao terdiri dari 6 kegiatan, yaitu yang pertama sortasi, pembelahan buah, fermentasi, perendaman dan pencucian, serta pengeringan dan pengudangan. Tahapan yang pertama yaitu kegiatan pasca panen kakao, yaitu sortasi. Sortasi adalah kegiatan pemisahan suatu produk berdasarkan satu unit terukur atau spesifikasi yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, menurut Aisyah dan kawan-kawan pada tahun 2020. Sortasi dalam kegiatan pasca panen kakao ini bertujuan untuk memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Pemecahan yang kedua yaitu pemecahan buah yang dilakukan setelah proses sortasi yang dilakukan. Pemecahan buah kakao dilakukan untuk mendapatkan biji kakao. Pembelahan buah kakao dapat dilakukan dengan cara manual dan mekanik. Untuk pembelahan buah kakao yang menggunakan cara manual itu menggunakan alat pemukul seperti sabit dan palu untuk dapat meningkatkan presentasi kerusak. Mohon maaf, untuk pembelahan buah kakao dengan cara manual atau alat pemukul itu seperti sabit atau palu itu dapat meningkatkan presentasi kerusakan biji kakao. Untuk kemudian kegiatan pasca panennya yang kemudian yaitu fermentasi. Nah, fermentasi merupakan perubahan kimia pada zat organik yang timbul akibat enzim mikroba. Nah, fermentasi umumnya menggunakan kotak kayu dengan lubang di dasarnya untuk membuang cairan fermentasi atau keluar masuknya udara. Nah, kemudian proses fermentasi disarankan untuk tidak lebih dari 7 hari. Nah, untuk perbedaan mutu biji kakao fermentasi dengan non-fermentasi itu terletak pada warna, aroma, dan tekstur biji. Mutu fisik biji kakao diatur dalam SNI 2323/2008. Setelah proses fermentasi yaitu biji kakao dikeringkan.
Kemudian setelah itu dilakukan perendaman dan pencucian. Nah, pencucian dilakukan untuk mengurangi pulp yang melekat pada biji. Biji kakao direndam selama 3 jam untuk meningkatkan jumlah biji bulat dan penampilan yang menarik. Kemudian untuk pengeringan biji kakao dilakukan untuk mengurangi kadar air biji yang awalnya 60% menjadi 6-7%, sehingga akan aman untuk pengiriman hingga ke luar negeri. Pengiriman yang dilakukan secara alami yaitu dengan pengeringan yang dilakukan secara alami yaitu dengan cara penjemuran yang memerlukan waktu sekitar 5-7 hari untuk mencapai kadar 7,5%. Nah, untuk pengeringan yang menggunakan mesin merupakan alternatif apabila cuaca tidak mendukung sehingga biji kakao fermentasi tidak mengakibatkan perubahan atau kerusakan. Untuk tahapan pasca panen kakao yang terakhir yaitu penggudangan, di mana sebagai tahap terakhir agar biji kakao dapat dijaga kualitasnya sebelum disalurkan kepada konsumen. Untuk penyimpanan biji kakao tidak boleh disimpan bersamaan dengan bahan pangan lain karena dapat mempengaruhi bau dari kakao itu sendiri. Nah, untuk permasalahan yang kedua yaitu teknologi terkait sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai keputusan yang diambil. Untuk sistem pendukung keputusan bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan sistem yang membantu pengambilan keputusan dalam melengkapi informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Untuk metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan metode weighted product. Metode weighted product merupakan metode yang digunakan dalam membantu dalam pengambilan keputusan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Metode weighted product menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai atribut atau kriteria di mana nilai setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut atau kriteria yang bersangkutan. Untuk penerapan weighted product pada biji kakao, yaitu penentuan kualitas biji kakao. Dengan adanya sistem pendukung keputusan menentukan kualitas biji kakao dapat membantu untuk menemukan kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam menentukan biji kakao yang berkualitas dari petani dan pengepul kakao. Kemudian, impor dan ekspor perdagangan kakao. Nah, yang dimaksud impor di sini yaitu kegiatan atau perbuatan perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara mengambil barang dari daerah luar wilayah ke dalam wilayah oleh suatu badan atau perseorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Untuk pengertian ekspor yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah untuk suatu kegiatan perdagangan dalam bentuk barang dan jasa yang nantinya akan menghasilkan sumber devisa serta bisa memperluas pasar barang-barang seperti kakao. Kemudian syarat produk untuk yang bisa dipasarkan keluar negara lain tentunya ditentukan oleh kualitas dan mutu produk. Dalam kegiatan ekspor juga perlu memperhatikan bagaimana proses pengemasan produk dengan baik agar aman hingga ke tempat konsumennya. Untuk fakta-fakta secara potensial dapat mempengaruhi ekspor kakao Indonesia. Yang pertama yaitu harga ekspor kakao Indonesia, pertimbangan kakao berupa kualitas dan mutu hasil, nilai tukar rupiah dan tren waktu.
Nah, untuk daya saing ekspor biji kakao Indonesia di pasar internasional, misalnya dengan negara tujuannya itu Malaysia, secara keseluruhan itu masih memiliki keunggulan komparatif karena biayanya yang rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Sehingga Indonesia itu masih mampu bersaing. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama itu kualitas dan mutu biji kakao harus diperhatikan, yaitu dimulai dari proses budidayanya hingga penanganan pasca panen, terutama pada proses fermentasi. Kemudian untuk pengambilan suatu keputusan pada perusahaan dapat didukung dengan adanya kemajuan teknologi. Teknologi yang dapat digunakan dalam sistem pendukung suatu keputusan yaitu metode weighted product. Kemudian untuk kegiatan ekspor kakao tidak lepas dengan peningkatan kualitas dan mutu hasil kakao. Kualitas dan mutu hasil kakao yang baik akan berdampak pada kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan ekspor dapat mendapatkan keuntungan atau laba apabila hasil kakaonya juga berkualitas. Nah, perusahaan perlu memperhatikan kegiatan pasca panen, terutama fermentasi, dalam untuk dapat menghasilkan kualitas dan mutu kakao yang bagus. Mungkin dari saya cukup, mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mungkin dari saya cukup, Rek. Kalau ada yang ditanyakan, semisal saya bisa menjawab, saya akan jawab. Aku mau tanya. Silakan, Lisa. Ya, tadi kan dijelaskan ya, kalau mutu kakao yang dihasilkan di Indonesia itu bisa bersaing sama pasar dunia. Nah, apa yang menyebabkan mutu yang dihasilkan di Indonesia dalam komoditas kakao itu bisa buat kakao itu bersaing di pasar dunia? Oke, jadi menurut yang saya baca itu, kenapa kok kualitas biji kakao itu dapat kayak bersaing di pasar internasional gitu kan. Nah, jadi tuh biji kakao di Indonesia itu juga banyak sudah yang menerapkan proses pasca panen yang sudah kayak sesuai gitu loh. Jadi proses fermentasinya juga sudah dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa kayak yang petani-petani kakao itu tidak melakukan hal tersebut, tapi juga ada yang sudah melakukan itu, terutama yang kayak perusahaan-perusahaan besar. Jadi itu mendukung adanya penjualan ke luar negeri atau ekspor gitu. Baik, gimana Lisa? Ya, kan saya pernah ke itu loh, PTPN yang kakao di Banjarsari. Nah, itu di sana itu dijelasin kalau pasca panennya penanganan pasca panennya kakao itu gampang-gampang mudah gitu loh. Jadi kayak seringkali tuh mengalami harganya turun itu cuma gara-gara di pasca panennya. Padahal pas di kegiatan budidayanya itu udah dilaksanakan sebaik mungkin kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Lisa atas materi informasi yang disampaikannya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain ditanyakan ke saya. Boleh izin bertanya?
Boleh. Iya, saya izin bertanya. Tadi kan di makalahnya tadi sedikit menyinggung tentang ekspor impor ya. Di sini saya membaca dari portal berita bahwa ekspor Indonesia tuh tentang kakao ini tuh cenderung naik, tapi di sisi lain juga impor kakao itu cenderung menaik. Padahal pertumbuhan kakao di Indonesia itu sangat diminati sekali ya untuk industri-industri. Kenapa dari pemerintah sendiri ataupun kebijakan yang berlaku itu lebih menerapkan ekspor terlebih dahulu? Kenapa tidak mengembangkan kakao ini untuk diolah di industri di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa pemerintah itu lebih mengutamakan itu ekspor daripada impor ya. Nah itu menurut saya kan balik lagi yang tadi itu petani itu menurut yang sepengetahuan saya petani itu banyak juga yang kan kayak istilahnya tidak mau ribet. Jadi kayak ada juga kan petani yang tidak melakukan apa namanya petani yang tidak melakukan pasca panen. Jadi kayak langsung dijual gitu kan. Nah untuk yang perusahaan-perusahaan yang kayak melakukan ekspor-ekspor itu mungkin mungkin alasannya itu lebih banyak ekspornya tuh karena untuk mendapatkan keuntungannya yang cepat, mungkin begitu. Jadi mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa membantu saya atau memberikan informasi lain, pendapatnya boleh. Masuk ya. Ya, mungkin memang jawaban dari saudari Dava itu benar. Mungkin dari pemerintah sendiri juga mempertimbangkan dari segi keuntungannya ya. Kalau diekspor lebih banyak dan uh, mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri kalau melakukan impor pun itu biji kakaonya tuh yang kualitasnya tuh nggak sebagus yang diekspor gitu. Jadi nilai impornya tuh lebih sedikit dan dibandingkan apa itu kakao yang diekspor. Jadi keuntungannya mungkin bisa lebih banyak dilakukan kegiatan ekspor. Mungkin jawabannya sudah sangat membantu. Terima kasih. Iya, sama-sama Putri. Maaf ya, kurang tepat. Mungkin ada yang lain, Re, atau ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya boleh? Boleh. Iya. Perkenalkan, saya Rona. Izin bertanya kepada Dava. Kalau menurut Dava, gimana ini secara umum ya, secara kakao di Indonesia secara merata itu kualitas kakao tuh termasuk kategori baik, cukup baik, atau kurang baik? Soalnya kan kalau kakao itu mungkin ekspor impornya agak kurang itu ya daripada komoditas yang lain. Kalau menurut Eva gimana? Terima kasih. Izin menjawab ya. Jadi menurut saya itu masih dalam kategori baik. Kenapa? Karena seperti tadi yang sudah dibicarakan juga sama teman-teman itu kalau
ekspor kakao di Indonesia itu juga semakin meningkat gitu. Namun ekspor di Indonesia itu yang paling utama itu ini saya membaca dari salah satu web, yaitu jadi sejak diekspor tahun 2017 yang mendominasi produk ekspor itu yang pertama itu ekspor karet. Yang pertama itu ekspor karet, kayak gitu. Jadi menurut saya itu sudah cukup baik karena dapat apa ya, ekspornya itu tiap tahun itu meningkat gitu. Jadi menurut saya itu masih baik gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Dava. Mungkin dari Ariska ada yang mau ditanya atau pendapat atau bisa masukan buat tugas saya atau bagaimana? Boleh? Ini aku mau nanggepin yang Rona juga, boleh nggak? Ya, jadi Boleh, dipersilakan. sepengetahuanku juga untuk kualitas kakao Indonesia itu termasuk baik karena apa? Soalnya yang pernah aku itu berkunjung ke Puslit, nah itu dijelasin kalau misalnya kakao di Indonesia itu sudah menempatkan pada peringkat ketiga, jadi kualitasnya yang baik seperti itu. Terus aku juga mau nanya juga ke Dava. Nah, tadi kan sempat disinggung mengenai fermentasi dari biji kakao sendiri. Mungkin untuk pemanfaatannya dari sortasinya itu, aku yang mau ditanyakan dari sortasinya itu gimana? Kalau misalnya mutunya baik terus tidak baik itu pemanfaatannya seperti apa? Terima kasih. Izin mencoba menjawab ya. Jadi tadi kan ditanyain yang proses sortasi. Nah, proses sortasi itu kan dilakukan setelah masa panen. Jadi setelah pemanenan itu disortasi kakaonya. Jadi kayak dipilih untuk, kan biasanya itu kalau panen kan kayak bisa terjadi apa ya, kerusakan gitu kan. Jadi mungkin pada saat setelah dipanen itu disortasi mana yang kakaonya yang bisa apa ya, diolah lebih lanjut. Maksudnya tuh diolah lebih lanjut tuh kayak pasca panennya gitu, untuk dipasarkan gitu. Mungkin begitu. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Aku mau nanggepin dulu ya. Boleh. Tadi kan Dava jelasin bahwasanya sortasi itu dilakukan setelah masa pemanenan. Tapi setauku ya, kan aku pernah ke Puslit juga, itu dijelasin bahwasanya sortasi itu baru dilakukan setelah masa fermentasi. Nah, dari setelah fermentasi itu nanti bijinya itu baru dipilah-pilah. Jadi nanti mana biji yang masih bisa digunakan buat kayak bahan makanan gitu, sama nanti kalau nggak salah biji yang kualitas rendah itu bisa dibuat sabun seperti itu. Terima kasih. Baik ya, makasih untuk Lisa udah diingetin tentang sortasi yang dilakukan setelah proses fermentasi ya. Mungkin ada sedikit kekeliruan dari apa yang saya sampaikan tadi di materi saya. Mungkin yang saya katakan itu mungkin
sortasi yang dari panennya itu. Mungkin yang lebih tepat yang disampaikan oleh Lisa. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain lagi atau mau gimana? Bagaimana teman-teman? Ini kalau sudah tidak ada ditanya, apa boleh ditutup atau bagaimana ya? Tadi saya kurang paham juga yang dari Bu Ilianya. Kalau dari aku cukup. Baik, karena teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, dari saya juga cukup. Mungkin untuk diskusi dari materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih informasi juga tadi tanya jawabnya. Terima kasih, saya tutup.